Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama aku, Subki. Nah, jadi kali ini kita bakalan membuat program pendahuluan untuk bahasa pemrograman Fortran 90. Nama program pendahuluannya itu adalah Hello World. Jadi program ini adalah program yang dasar sekali. Untuk pengenalan aja, oke, ini program Hello World. Oke, jadi ini ada beberapa catatan kecil ya, yang bisa kita jadiin acuan untuk video ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, ini ya, keywordnya adalah berurutan. Itulah algoritma. Nah, algoritma sendiri simpelnya itu adalah suatu urutan, suatu tata cara yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Contoh algoritma yang paling simpel itu misalnya kita hendak memasak mie instan, ya kan? Nah, tujuan kita adalah memasak mie instan. Permasalahannya gimana cara kita memasak mie instan. Nah, cara memasak mie instan inilah dapat dipecahkan dengan menggunakan algoritma yang terstruktur. Dimulai dari kita memanaskan air, kemudian menuangkan mie-nya ke dalam air, kemudian juga menuangkan bumbu hingga sampai matang gitu. Nah, proses itu semua harus berurutan. Ingat, keywordnya adalah berurutan, jangan terbalik-balik. Misalkan terbalik, algoritmanya bakalan berubah, maka permasalahannya enggak terselesaikan. Misal kita masak mie tapi kita belum taruh air, langsung kita taruh mie-nya ke dalam wajan. Mie-nya udah duluan gosong, baru kita tambah air, nggak jadilah kita makan mie, ya kan. Nah, begitu kira-kira algoritma. Kemudian bahasa pemrograman sendiri adalah bahasa yang kita gunakan untuk menginstruksikan perintah kepada komputer gitu, agar mengerjakan algoritma yang kita mau, sehingga algoritma ini mampu dipecahkan oleh komputer. Nah, itu dia pengertian daripada algoritma. Itu kan contoh yang simpel. Kalau misalkan udah sulit, misalkan kayak dalam dunia sains, kemudian komputasi, itu kan kalau udah bermain dengan data-data yang sangat banyak, bakalan memerlukan algoritma yang lebih sulit gitu. Kita bisa memanfaatkan komputer untuk memecahkan algoritma ini. Nah, tapi kan komputer punya bahasa sendiri, bahasa mesin. Kita nggak ngerti bahasa mesin. Caranya adalah dengan Nah, karena ini masih dalam bentuk teks doang, TXT ya kan. Sedangkan tujuan kita adalah ingin membuat program lewat aplikasi Genie. Caranya gimana? Langsung aja kita save, bisa lewat sini, save ataupun Ctrl S ya. Oke, nah di sini boleh ubah namanya sesuai apa yang kalian mau. Misal percobaan. Nah, kemudian di sini kalian harus mengingatnya. Kalian wajib menambahkan ekstensi .f90. Nah, ekstensi itu apa? Ekstensi itu misal file daripada dokumen Word itu punya ekstensi biasanya .doc atau .docx. Kemudian untuk file
video biasanya titik MP4 ataupun titik 3GP. Kalau audio titik MP3 itu kan biasanya. Nah, itu semua disebut ekstensi atau format daripada file gitu. Nah, untuk pemrograman ini kita menggunakan ekstensi F90. Tahu kan F90? Kemarin kan kita sudah install compiler yang untuk program Fortran 90 gitu. Compiler yang untuk bahasa pemrograman Fortran 90. Kalau kalian installnya compiler yang Fortran 95, mungkin nanti file ekstensi yang di sini bakalan berubah. Jangan dipakai yang ini ya, gitu. Kemudian kalian boleh simpan di mana aja filenya. Nah, di sini boleh juga kalian buat create file baru. Saya di sini simpannya di percobaan. Nah, langsung aja save. Nah, ini sudah muncul FT90. Sekarang coba kita lihat di file ya, di file manager. Nah, di percobaan ketika kita sudah mengesave yang tadi, dia muncul ini F90, tipenya itu F90 gitu. Jadi kita harus mengubah formatnya dulu menjadi F90. Nah, misalkan kalian udah terlanjur meng-save tapi tidak mengubah formatnya menjadi titik F90, itu bagaimana caranya? Caranya itu kalian kembali lagi ke file dimana kalian simpan, misal di sini. Nanti kalian tinggal rename aja, klik kanan kemudian rename. Nah, di ujungnya nanti kalian tambahkan aja titik 90 gitu. Filenya akan otomatis berubah menjadi file 90. Dan ketika sudah berformat titik F90, kalian bisa langsung memprogram apa yang ingin kalian program. Kali ini kita bakalan melakukan pemrograman Hello World ya. Oke, ini kita akan melakukan pemrograman ya. Pertama-tama untuk struktur daripada pemrograman ini, kalian harus ada pembuka, kemudian isi, kemudian ada penutup. Nah, struktur dari pemrograman ini harus didahului dengan pembuka, kemudian isi dan penutup gitu. Kemudian untuk memulai pemrograman Fortran 90 didahului dengan kode program. Setelah kita menulis kode program ini kode perintah ya. Kita harus menulis nama program. Misalkan nama programnya apa ya? Pertama. Nah, kemudian nanti di sini ada isi, kemudian di akhir ada penutup. Nah, untuk penutupnya itu mempunyai kode end program. Nah, ini sudah ada penutup. Oh ya, ini kan berwarna merah. Berwarna merah artinya programnya belum tersave. Coba kita klik save. Nah, ini sudah berwarna hitam, artinya programnya sudah tersave gitu. Terus ini kenapa merah, ini kenapa biru? Nah, jadi yang merah ini itu tidak terbaca oleh si programnya, tidak akan terbaca dia karena kita sudah memberi tanda seru namanya comment, maka dia tidak akan terbaca. Kalau yang biru ini merupakan perintah program. Mari kita lihat poin-poin yang ada di catatan. Ini tanda seru, itu artinya command.
dia itu diabaikan, dia nggak akan masuk ke dalam perintah itu. Makanya harus ada tanda seru biar nggak dieksekusi. Nah gitu. Kan tadi saya cuma mau memberitahu kalau strukturnya itu pembuka, isi, sama penutup gitu. Kemudian coba kita perbesar dulu ya, biar nampak. Nah, kemudian kita boleh menambahkan implicit noun. Gini tulisannya, implicit noun. Nah jadi implicit noun ini adalah kode perintah. Jadi implicit noun ini boleh ada, boleh enggak, tapi sangat disarankan untuk ditulis gitu. Ada, dia itu sebagai pelengkap. Jadi implicit noun ini berguna untuk data yang banyak, karena semakin banyak data kan semakin ribet. Nah ini poin nomor 6, guna implicit noun. Jadi maksud dari implicit noun ini adalah tujuannya adalah biar variabel yang implisit itu nanti terjelaskan dengan secara rinci gitu. Kan misal kita buat program untuk data yang sangat banyak, bisa sampai ribuan, ratusan ribu gitu misalkan. Nah nanti misal ada variabel A dan B. Variabel A misal sama dengan 5, variabel B misal 6. Tapi karena datanya sangat banyak, bisa aja nanti pas udah di tengah-tengah, sistem bakalan mengidentifikasi A, B ini sama. Nah oleh karena itulah kita perlu menambahkan kode implicit noun, agar tujuannya setiap variabel A dan B ataupun yang lainnya itu diperjelas secara rinci. Misalkan kita lupa untuk memperjelasnya, maka nanti bakalan terjadi error gitu, bakalan diminta untuk diperjelas. Itu kegunaan implicit noun. Nah jadi ini bentuk kerangka yang paling sederhana gitu. Nah ini nama programnya. Coba kita ubah nama programnya menjadi percobaan. Kemudian kita compile. Rupanya sukses ya, berarti nama program ini boleh sama dengan nama file gitu. Nah ini kan kerangka yang paling sederhana. Coba kita compile kerangka ini, klik compile. Compile itu adalah istilahnya apa ya, menerjemahkan daripada apa yang telah kita perintahkan gitu. Kita compile, kita tunggu sebentar. Nah nanti bakalan keluar statusnya di sini, compilation finish successfully. Itu artinya file telah di-compile. Coba kita lihat di file tadi. Nah ketika telah di-compile, dia bakalan muncul file baru, namanya percobaan.o dengan format .o. Itu adalah file hasil compile. Cuman file ini nggak bisa dibuka, masih dalam bentuk file gitu. Untuk membukanya, jadi inilah hasil daripada program kerangka yang telah kita buat tadi. Sebenarnya untuk membuat program menggunakan bahasa pemrograman Fortran 90 itu nggak mesti diizini. Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya kayak Python, ataupun bahkan secara manual kita bisa membuat di terminal ataupun CMD gitu. Terminal itu untuk Linux. Kita bisa cari di sini CMD.
Nah, kita bisa membuat program itu lewat sini, cuman bakalan sangat ribet karena harus secara manual. Nah, sekarang kita bakalan langsung masuk ke ini ya, ke program Hello World, program paling dasarnya. Ketikkan print, kemudian bintang, mana bintang, koma, baru tanda petik. Kita misalkan mau tulis hello world, ditutup dengan tanda petik lagi. Nah, lihat, ini yang pertama, ini merupakan perintah print. Nah, jadi perintah untuk print ini berfungsi agar kata hello world ini bisa keluar di nanti ketika sudah dibuat menjadi sebuah aplikasi gitu. Nah, tanda petik ini kenapa warna hijau? Nah, ini namanya adalah string. String ini berisikan kata-kata, berisikan huruf yang akan keluar di dalam CMD nanti aplikasi. Terus ada lagi perintah selain print, namanya write. Kemudian ini write, ini bintang, write bintang, koma, bintang, kemudian hello world. Nah, ini juga hampir serupa dengan perintah print, namun bedanya kalau print itu hanya bakalan muncul di program aplikasi CMD gitu. Kalau write ini dia bisa muncul di CMD nanti ketika jadi aplikasi, dan dia juga bisa muncul ketika open file. Nanti open file itu bakalan dipelajari lebih lanjut ke depannya. Cuman untuk sementara kita hanya menggunakan yang ini saja gitu. Sekarang coba kita lihat bagaimana hasil daripada yang telah kita program ini dengan cara kita compile. Pertama, ingat ya, wajib di-compile dulu, wajib diterjemahkan dulu. Ini kan program, kemudian dia diterjemahkan dulu, compile, sukses, lalu kita build. Nah, setelah kita build, lalu kita execute gitu. Nah, ini dia bentuknya, keluar kan, muncul kata hello world. Ini ada hello world. Kita akan kalian pilih yang mana kata yang benar ya. Nah, begitulah dia prinsip daripada bahasa pemrograman itu. Jadi dia pertama-tama kita mengetikkan perintah, kemudian kita compile, kita terjemahkan perintah itu ke komputer, kemudian si komputer bakalan membangun gitu sebuah aplikasi. Nanti aplikasi itu bakalan kita eksekusi di sini, kita jalankan di sini, run of view. Nah, gitu dia. Jadi tanda bintang kemudian tanda koma, bintang koma ini punya maksud tersendiri ya, punya makna tersendiri. Namun kita bakalan mempelajarinya itu lebih lanjut ke depan. Untuk sekarang cukup ini saja dulu yang kita pelajari. Sekarang kita coba tekan enter tanpa memasukkan perintah. Langsung aja kita tulis string, langsung string aja, hello world. Nah, sekarang coba kita compile. Nggak bisa ya ternyata. Di sini dia errornya di hello world. Jadi dia nggak bisa langsung kita masukkan sebuah isi tanpa memasukkan kode perintah print bintang
hello world gitu. Sekarang kita compile, kemudian sukses, kita build dulu, baru di run gitu. Nah munculnya gini, nah ada hello world yang baru kan, ya gitu prinsipnya. Ingat ya, compile, build, execute gitu, harus berurutan, kecuali jika kalian sudah memastikan kalau ini itu komposisinya udah benar, kalian bisa langsung build gitu, bisa langsung build, nanti bakalan sukses. Setelah itu kalian tinggal execute, bisa juga, cuman alangkah bijaknya kalian compile terlebih dahulu. Kemudian lihat, kalau bahasa pemrograman itu harus terstruktur, harus berurutan. Ingat kan dengan keyword yang pertama-tama saya ucapkan tadi, berurutan itu adalah keyword daripada algoritma. Jadi algoritma itu memang harus berurutan. Kalian nggak boleh, misalnya kita nanti kedepannya bakalan membuat suatu algoritma untuk memecahkan masalah daripada fungsi Y sama dengan X tambah 4 gitu. Nah jadi kita pertama itu harus menuliskan fungsi X itu berapa, kemudian kita lanjutkan dengan rumusnya, yaitu Y sama dengan X tambah 4. Nah nanti barulah bakalan keluar hasil daripada nilai Y. Ingat, harus berurutan, nggak boleh kalian langsung. Nah jadi itu aja untuk program paling dasar, yaitu hello world. Kita memunculkan kata hello world. Sebenarnya untuk bahasa pemrograman itu, untuk algoritma dan bahasa pemrograman itu kita harus yang namanya sering-sering mencoba gitu, harus sering-sering improvisasi. Kita harus sering-sering cari tahu sendiri bagaimana caranya, harus sering-sering diotak-atik si bahasa pemrogramannya gitu. Ini masih merah ya, kita save dulu, Ctrl S. Udah biru, udah hitam. Nah jadi ini ya file tadi yang kita udah buat gitu. Coba kita buka lagi, dia nggak mau terbuka, dia memang harus melalui Genie. Karena walaupun ini udah dalam bentuk tipenya aplikasi, itu masih terbilang mentah gitu, masih perlu beberapa tahap lagi untuk benar-benar menjadi aplikasi. Cara bukanya gimana? Kita buka ini dulu, F90, klik kanan, open with Genie gitu. Open with Genie untuk buka file yang udah kita download tadi. Nanti bakalan masuknya ke Genie ini. Tanya dong, ini udah waktu mau buka file tapi nggak ada open with Genie-nya, caranya gimana? Coba kalian open with, klik open with, nanti bakalan muncul yang kayak gini. Kalian tinggal more app gitu, cari aplikasinya. Misalkan Genie-nya nggak ada, kalian klik look for another app on this PC. Nah nanti cari file Genie, dimana kalian install Genie. Ingat, dimana kalian install Genie, bukan kalian download file master Genie yang kemarin di video pertama kita download, itu bukan, tapi ini filenya. Misal di program file, kemudian misal di program file ini, nah ini ada Genie di sini, kemudian kita cari Genie. Nah logo Genie yang ada shortcutnya,
tipe shortcut. Di sini kita tinggal klik di sini, kemudian klik open gitu. Nanti langsung terbuka ke Genie. Itu solusinya. Oke, hanya ini yang dapat aku sampaikan daripada program Hello World, program paling mendasar dari bahasa pemrograman Fortran 90. Kedepannya mungkin kita bakalan mempelajari lebih dalam fitur-fitur yang lebih banyak daripada Fortran 90 ini. Baik, sekian dari aku. Jika kalian suka, kalian like, kalian share, komen, dan subscribe. Namun jika kalian kurang berkenan ataupun ada kata-kataku yang salah, silahkan kalian kritik di kolom komentar. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.